Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Partai Gelombang Rakyat Indonesia menolak PKS untuk gabung di Koalisi Indonesia Maju karena dinilai suka membuat narasi mengadu domba. Narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden lalu ternyata hanya sekadar gimik untuk meraup suara. Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera itu langsung dinyatakan bubar. Bahkan dua anggotanya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024. Menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan Prabowo Gibran pada Sabtu 27 April 2024 lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Mahfuz Siddiq mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan masa ideologisnya. Berita berikutnya, pengamat Timur Tengah Tengku Zulkifli Usman mengatakan ada 3 negara yang akan menjadi pemantik Perang Dunia III, yakni Ukraina, Israel, dan Taiwan. Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks edisi ke-125 yang tayang pada Rabu 24 April 2024 lalu dengan bertajuk tema Iran versus Israel saling gebuk dan ancaman perang global yang dihadiri Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Henwira Halim dan dimoderatori oleh Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dade Krismatono. Menurut saya ke depan ini eskalasi ini akan terus meningkat. Ini nggak ada turn back ini. Jadi kemarin Iran sudah kalem begitu, walaupun di Isfahan kan dia bilang nggak ada niat untuk balas dendam lagi. Karena udah dibilang sama Rusia udah telepon Israel, dia bilang Iran tidak dalam posisi ingin eskalasi. Jadi kalau sekarang ada eskalasi, kamu yang mau berarti. Kan Iran bilang ke Rusia, kasih tahu itu ke Israel, kita nggak mau eskalasi. Makanya ketika diserang Isfahan, itu serangan kecil nggak dibales. Karena ini, selama perang Gaza ini nggak selesai, ini Iran akan direct involve dalam konflik ini. Kedepan ini akan lebih jauh lagi terlibat. Jika seandainya tidak ditemukan titik temu antara konflik 7 Oktober itu sampai sekarang udah masuk ke bulan kelima ya, itu nggak selesai, ini akan akan jadi masalah besar ke depan dan bahkan bisa menyeret yang lain. Dan statement terbaru dari Hamas itu dia bilang bahwa kami tidak akan balik ke belakang sampai semua syarat yang kami tentukan dipenuhi, baru ada nanti trust deal itu baru ada. Kalau nggak ada. Jadi Hamas di sini sebenarnya yang punya bola di Hamas sekarang, bukan di Israel. Kalau Hamas sudah dari dulu mau damai, udah selesai konflik ini, tapi Hamas nggak mau. Makanya ditekan pimpinan Hamas, dibunuh keluarganya pun tetap nggak mau, karena bagi Hamas persoalan bukan perang, karena perang ini kan belum tentu juga terakhir. Nanti pasti akan ada perang lain lagi kan. Bagi Hamas yang paling penting adalah syarat yang mereka tentukan harus diterima. Kalau enggak, berarti kita akan terus perang. Hamas nggak akan nyerah. Nah, ini akan membingungkan Israel bagaimana mengakhiri konflik ini kalau Hamas responnya begini terus. Di kesempatan lain, Tengku juga mengatakan aksi solidaritas mahasiswa pro-Palestina yang marak terjadi di kampus-kampus di Amerika Serikat yang dimotori oleh Columbia University New York menandakan adanya kesadaran global. Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks edisi ke-126 yang tayang pada Rabu 1 Mei 2024 dengan bertajuk tema Kampus Dunia Menyala Dukung Palestina, Pertanda Apa? Yang dihadiri Master of International Affairs Candidate Columbia University Ipan Nasution, Master Student New York University Muhammad Farid Imansyah, dan mahasiswa Al-Azhar University Hanisa Zulistia. Artinya apa? Apa yang membuat negara barat seperti ini
menyala begitu. Karena menurut saya yang pertama itu tadi ya, orang udah nggak sabar ngelihat kebiadaban ini gitu, penjajahan ini, pembunuhan setiap hari anak-anak yang mereka sebut tuh genosida. Memang ini yang terjadi genosida. Orang yang punya hati nurani pasti tergerak ini, siapapun agamanya, apapun afiliasi politiknya, ini atas nama kemanusiaan, orang nggak bisa sabar. Yang kedua, kemungkinan ini kan orang mahasiswa-mahasiswa di Amerika ini, mereka lahir ini setelah perang dingin, setelah Uni Soviet collapse ya. Jadi mereka ini punya kesadaran HAM lebih daripada generasi sebelumnya. Jadi mereka hidup di dunia yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin mereka lahir di atas tahun 2000 mungkin, kalau mereka sekarang masih S1. Itu mereka sudah paham soal kesadaran hak asasi manusia. Kan kalau kita lihat ya, Amerika terdepan sebenarnya dalam soal hak asasi manusia. Mereka punya Bill of Rights of Virginia, ya kan? Kemudian diadopsi lagi dengan Francis Paper dulu. Jadi sebenarnya hal yang kedua itu menurut saya ini generasi baru yang melihat hal seperti ini saat ini sudah seharusnya nggak terjadi lagi di belahan dunia manapun. Berita terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fachri Hamzah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian Bendungan Tius Sutuk. Berlangsung di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 2 Mei 2024, Fachri Hamzah yang merupakan putra asli daerah Sumbawa menghadiri peresmian itu bersama sejumlah pejabat lain seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan PJ Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi terlihat berada di atas jembatan bendungan yang memiliki kapasitas 60,8 juta meter kubik tersebut. Dalam keterangannya, Joko Widodo mengatakan bahwa air merupakan elemen terpenting bagi kehidupan untuk pertanian, apalagi bahan baku di keseharian. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.